Ya, nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Pak? Dr. Abdurrahman? Jelas, jelas, jelas. Sehat Pak Husain? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Ini baru sedikit nih Pak Dokter yang masuk baru bersepuluh sama kita. Ada Pak Saifullah, ada Pak Dono. Ini yang rajin ini Bu Baik Sahruniwati dari Lombok Barat ini. Oh gitu ya? Oh iya, iya betul. Selalu Pak Baik. Saifullah ini juga rajin. Ada Ibu Anas dari Jakarta, ada Bu Dwi Hesti Purwani, ada Pak Nasir Fauzi. Pak Nasir Fauzi dari Jawa Barat ya, Depok kayaknya. Ini gimana Pak Dokter? Menunggu-nunggu 5 menit atau kita mulai Pak? Boleh, boleh. Boleh Kita apa? tunggu Boleh. juga enggak? Boleh apa? Jadi tunggu juga enggak apa-apa. Oh, ditunggu juga ya. Oh, ditunggu juga saya ada dengerin lagu kalau gitu. Sambil dengerin lagu nggak apa-apa ya. Ya, siap. Biar mengenang masa-masa zaman masih kuliah.
Selamat datang Pak Muhammad Iswahyudi. Pak Dr. Abdurrahman. Ya Pak Husain. Ini udah kita menunggu lebih dari 15 menit. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acara diklat pada hari ini karena sudah kita menunggu lumayan lama. Nanti biar Bapak Ibu yang lain sambil bergabung. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia selalu semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pada kesempatan hari ini 30 Agustus 2021 melanjutkan rangkaian kegiatan diklat dengan tema teknik penulisan buku pendidikan, dan ini hari terakhir yang narasumbernya adalah Pak Dr. Abdurrahman MPD. Beliau dosen Undikma Universitas Pendidikan Mandalika dan juga beliau merupakan sekretaris MUI dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lakpesdam NU. Dan nanti seperti biasa kita mendengarkan atau menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdurrahman narasumber. Kemudian nanti kita melanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab atau sharing bersama supaya kita juga bertambah wawasan, pengetahuan. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu yang
mengikuti diklat bisa ikut aktif dalam diskusi maupun sharing maupun tanya jawab. Untuk selanjutnya waktu dan tempat dan kesempatan kami berikan kepada Pak Dr. Abdurrahman MPD sebagai narasumber. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Husen, Bapak Ibu semua yang dimana saja berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan diklat pada hari terakhir. Izinkan saya menyampaikan materi. Ini saya share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak Hasan? Sudah Pak, mohon diperbesar. Ya, sudah ya? Sudah. Oke. Masih kita berbicara tentang teknik menulis buku pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sistematika buku pendidikan, kerangka menulis buku teks pelajaran sebagai berikut. Ini menurut Rastra Permana. Pertama, tujuan instruksional umum, TIU, dan yang kedua, tujuan instruksional khusus, yaitu TIK, dan yang ketiga, judul atau subjudul, itu harus ada, uraian singkat isi pokok bahasan, uraian pokok isi pelajaran, ringkasan atau rangkuman, latihan tugas soal, dan sumber buku. Ini kerangka penulisan buku teks pelajaran, mungkin bisa digunakan sama Bapak Ibu semua. Selanjutnya bagian-bagian buku teks pelajaran, bagian awal atau pendahuluan meliputi halaman cover, judul, penulis, gambar cover, nama penerbit, tahun terbit, itu mesti ada. Halaman judul, halaman yang mencantum undang-undang hak cipta, kata pengantar, daftar isi, judul bab, subbab, dan nomor halaman. Daftar lain, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, itu pun kalau ada. Adapun penjelasan tujuan buku pelajaran, petunjuk penggunaan buku, petunjuk pengerjaan soal, itu juga ada di bagian-bagian buku teks pelajaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, bagian isi meliputi judul bab atau topik pokok bahasan, uraian singkat isi pokok bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, rangkuman, soal latihan. Ini yang mesti Ibu taruh di bagian isi. Selanjutnya bagian akhir atau penutup meliputi lampiran, glosarium, indeks, kunci jawaban, daftar pustaka, catatan. Nah, ini di bagian terakhirnya Bapak Ibu atau penutup. Hal-hal yang ditulis ini menggunakan kertas, hal-hal yang perlu di sini. Menggunakan kertas HPS putih berukuran warta umum, margin 4 cm, terus atasnya bottom, terus bottomnya itu 3
3 cm, pemilihan jenis ukuran huruf yang mudah terbaca, adapun spasi 1,5 mudah dibaca, teks tidak terlihat terlalu rapat atau terlalu renggang. Ini aturannya agak rigid gitu, Bapak Ibu. Adapun judul grafik dan ilustrasi diketik pada halaman yang sama. Jika terdapat istilah tertentu atau asing diberi penekanan italik atau garis miring, begitu Bapak Ibu. Tempat nomor halaman diisi pojok kanan atas halaman. Semua nama pengarang dalam daftar rujukan harus ditulis. Singkatan nama awal atau nama tengah dilakukan dengan konsisten. Nah, ini buku itu perlu ada kekonsistenan dalam bentuk penulisan, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk grafik, dan lain-lain. Begitu, Bapak Ibu. Strategi menulis buku pendidikan pekan ke-1 misalnya, itu sudah ada target sampai pekan 8. Nah, kira-kira kurang lebih 2 bulan selesai begitu. Pekan pertama menentukan judul dan ide penulisan. Itu disiapkan semaksimal mungkin. Pekan kedua merancang dan mengembangkan struktur tulisan. Pekan ketiga segera menulis isi bab. Pekan keempat selesaikan per babnya. Pekan kelima merampungkan tulisan. Pekan keenam cek ulang edit atau editing. Editing sendiri boleh atau disuruh orang untuk mengedit gitu. Tetapi kalau ingin merasakan isi buku itu editingnya sendiri dulu supaya enak. Ini genre kita mau kemana, seperti pembahasan yang kemarin begitu. Pekan yang ke-7 minta pendapat ahli terkait. Nah, di sini konsultasi. Kami dari Lekar Pena mempersiapkan hal tersebut juga begitu. Pekan ke-8 menghubungi penerbit. Ini sudah siap terbit begitu Bapak Ibu. Nanti ada juga diskusi dengan penerbit mengenai judul, apakah kita setuju, mengenai gambar, cover, begitu. Itu bisa didiskusikan juga dengan penerbit, begitu Bapak Ibu. Tambahan penting, menulis buku, persembahan buku ditunjukkan untuk siapa kita membuat buku tersebut. Kata sambutan, kapur siri, testimoni orang penting, atau pembaca sementara. Soal latihan, kunci jawaban terpisah. Studi kasus berupa contoh sukses, grafik, tabel, ilustrasi, gambar, dan chart, dan lain-lain. Itu tambahannya. Standar kompetensi dicantumkan pada setiap awal bab dengan tujuan instruksional. Peta konsep yang dapat disampaikan di awal bab, glosarium dan indeks di akhir naskah. Secara optimal dapat dimasukkan juga antara lain 1 lagu perjuangan, lagu penyemangat, ilustrasi gambar, kartun untuk mempermudah pemahaman. Ini bisa dilakukan Ibu Bapak. Kita lanjut mengenai ISBN. Ini penting sekali. Kita punya naskah, kita punya tulisan, ada ISBN-nya. Apa sih sebenarnya ISBN tersebut? International Standard Book Number adalah pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercantum dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu, satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain. Begitu Bapak Ibu misalnya membuat
buku, ada beberapa buku dalam 1 tahun itu akan berbeda dia ISBN-nya. Mengapa harus memakai ISBN? Ada 4 alasan buku harus ber-ISBN. Pertama, sebagai kode khusus buku. 2, menambah jumlah penulis. Jumlah 1 orang penulis atau beberapa orang penulis 1 bukunya akan berbeda ISBN-nya. Membantu memperlancar arus distribusi, sarana promosi. Kita bisa promosi, ini buku ini sudah ada ber-ISBN, bukan hanya buku modul yang tidak ada ISBN-nya, begitu Bapak Ibu. Sebagai 13 digit angka yang tidak sembarangan diberikan, maka pantaslah jika pengajuan ISBN tidak bisa seorang diri. Maksudnya tidak bisa seorang adalah jika tidak ada dokumen yang mendukung, begitu Bapak Ibu. Hal ini disebabkan karena pengajuan ISBN ini melalui 1 jalur. Salah satunya syarat, yakni harus memiliki stempel penerbit. Ada pengakuan di bawah berbentuk yayasan, begitu Bapak Ibu. ISBN hanya boleh diajukan oleh sebuah penerbit dengan memenuhi syarat-syarat khusus identifikasi seperti penyertaan cover buku dalam halaman awal buku, begitu Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang saya tulis. Syarat khusus pengajuan ISBN itu ada judul buku, nama penulis atau pengarang, nama penerbit, jenis klasifikasi buku, tahun terbit buku, kota asal buku diterbitkan, dan nama pelaku perbukuan yang lain jika dicantumkan. Ini jika ada, gitu, Bapak Ibu. Setelah kita menerbitkan buku, itu ada namanya hak kekayaan intelektual. Kita mau mengajukan buku kita ini sebagai hak kekayaan intelektual. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, ada beberapa keterangan di sini. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun, adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerbitan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal, Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu harus perhatikan benar-benar, begitu. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemuan yang memiliki person skill in the art. Begitu Bapak Ibu. Bersifat aplikatif, maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Ini permasalahan yang muncul kita bisa mengetahui solusinya seperti apa. Itu karya intelektual memiliki bisa diajukan sebagai hak paten. Memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Ini adalah yang disebut dengan aplikatif. Syarat pengajuan haki di sini ada beberapa syaratnya, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui. Surat pernyataan hak, surat pengalihan hak,
surat kuasa, fotokopi KTP, identitas pemohon, fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisir, fotokopi MPWP badan hukum, fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Begitu. Ini syarat pengajuan HAKI Bapak Ibu. Ini ada beberapa alur untuk pengajuan HAKI. Bisa Bapak Ibu lihat dari mana alurnya, hak ciptanya, hak atas kekayaan intelektual, begitu. Ini ada beberapa alurnya. Oke, itu saja. Nanti kami tunggu pertanyaan Bapak Ibu semua di sini. Oke. Terima kasih Pak Husen. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman sudah menyampaikan materinya. Sudah selesai Bapak Ibu materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdurrahman MPD. Mungkin mengajak kita untuk lebih intens berdiskusi, sharing dan tanya jawab. Mungkin dari beberapa yang sudah disampaikan Pak Dr. Abdurrahman, saya menyimpulkan sedikit saja. Jadi Bapak Ibu terkait dengan yang disampaikan dengan sistematika dan strategi buku pendidikan oleh Pak Dr. Abdurrahman tadi, langkah-langkahnya itu, sistematikanya dan kerangka alurnya itu kalau di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, Bapak Ibu di sana tercantum atau tertulis bahwasannya salah satu pengembangan diri berupa karya tulis, buku bidang pendidikan, itu yang bisa dijadikan Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan kepangkatan fungsional guru ataupun angka kredit, di mana naik pangkat ketika dari golongan 4A ke 4B itu mensyaratkan minimal harus menerbitkan buku yang ber-ISBN minimal 1. 4A ke 4B, 4B ke 4C. Itu. Nah, untuk tadi disampaikan bahwasannya ISBN kemudian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang tercantum pada Perundang-undangan Hak Cipta tahun 2014, bahwasanya kalau buku itu di KI-kan, kekayaan intelektual kan, itu berlangsung selama 25 tahun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan nanti kita diskusi itu yang bisa saya rangkum dari Pak Dr. Abdurrahman. Silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan apa, silakan raise hand, angkat tangan atau langsung boleh. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak Dr. Abdurrahman dari Pak Saifullah di chat. Apakah buku pengayaan termasuk dari buku pendidikan? Itu yang ditanyakan. Itu Pak Dr. Abdurrahman yang ada di chat. Silahkan dijawab Pak. Buku pengayaan apakah termasuk buku buku pendidikan? Buku pendidikan. Jelas itu, ini kan sumbernya sama-sama dari pendidikan gitu. Untuk pengayaan pendidikan artinya itu termasuk juga buku pendidikan Bapak Ibu. Tergantung nanti dari sistematika buku pendidikannya saja yang kita lihat. Misal tetap mencantumkan dari tujuan instruksionalnya, tujuan khusus, tujuan umumnya, tiknya gitu. Judulnya, uraian singkatnya, isi pokok bahasan, uraian pokok isi pelajaran. Itu kalau ada tentang itu berarti itu adalah termasuk juga buku pengayaan ini adalah buku pelajaran Bapak Ibu, begitu.
Itu saja Pak Husen. Oh ya, itu Pak yang dijawab oleh Pak Dr. Abdurrahman, Pak Saifullah. Kalau masih dalam ruang lingkup pendidikan itu atau dimanfaatkan untuk proses pembelajaran itu masih bisa dikatakan sebagai buku pendidikan. Ya, tapi kalau sudah mulai fiksi itu non-teks pelajaran itu berarti bukan bidang pendidikan. Contohnya kalau fiksi itu kan bisa cerpen, bisa apa namanya novel gitu. Karena kalau bidang pendidikan, buku bidang pendidikan juga ada apa namanya teks pelajaran, ada jenis-jenisnya terkait dengan buku, dan memang buku pengayaan ketika masih digunakan sebagai buku pegangan untuk kegiatan belajar mengajar masuk sebagai buku pendidikan, begitu Pak Saifullah. Mungkin ada yang didiskusikan lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan penulisan buku pendidikan, atau sharing-sharing boleh, atau yang kurang jelas bisa nanti diperjelas dengan narasumber kita pagi hari ini. Bu Baik Sahruniwati, Pak Iswahyudi. Ya, ada sedikit ini Bapak, mohon arahan. Kebetulan 1 bulan kemarin itu saya mencoba menulis sederhana tentang pantun nasihat. Nah, jadi ada tujuannya untuk muatan, maksudnya untuk muatan di kelas 3 SD. Di tema 7 itu ada masalah tentang pantun. Jadi saya tambah saya dapat beberapa pantun, kalau tidak salah jumlahnya 48. Ini masih ada bukunya dan sudah saya ISBN-kan. Nah, apakah itu juga bisa termasuk dalam sumber belajar atau bisa dijadikan acuan untuk naik pangkat? Terima kasih. Mohon arahannya. Halo. Ya, halo. Ya. Bagaimana Bapak? Saya jawab langsung Bu ya. Nggih. Itu kan sudah termasuk muatan lokal ya Bu ya. Di tema 7. Itu sudah termasuk Bu, termasuk buku pendidikan begitu. Tinggal sistematikanya, kerangka penulisan bukunya saja yang masuk begitu. Kalau halo. Ya Pak, dengar jelas. Oh ya. Kalau itu merupakan muatan lokal begitu, itu sudah termasuk Ibu. Dan itu bisa dijadikan sebagai buku pendidikan begitu. Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Nah, saya mau menambah nih Bu. Jadi kayak kemarin yang ditanyakan Pak Alfred itu ya, sama ini bukunya. Kalau itu kan kumpulan antologi, kumpulan cerpen, cerita pendek masyarakat itu. Dan kalau Ibu ini pantun ya, pantun. Jadi kalau di angka kreditkan itu masuk di karya seni. Karya seni itu Bu, masuknya di bidang karya seni. Dan itu memang bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Kalau sudah ISBN ya tergantung penulisnya ada berapa di situ, apakah penulisnya sendiri atau berdua, kan ada pembagian angka kreditnya. Kalau berdua ya 60%, 40%. Kalau ISBN kan nilai maksimal 3, nilai maksimal ya Bu ya. Kan tergantung dari
nanti kan juga dicek bukunya itu ditelaah sama tim penilai biasanya. Karena ada pengalaman juga ada teman ketika mengajukan teman dosen tapi ya Bu ya, ketika mengajukan untuk kepangkatan menulis buku pendidikan ternyata ditelaah sama penilai, masuknya bukan buku pendidikan, ternyata mungkin dari sistematika, isi dan seterusnya. Dan akhirnya masuknya ke buku monograf gitu. Makanya ketika kita mau menulis buku seperti yang disampaikan Pak Dr. Abdurrahman kemarin, baiknya jelas, misalkan genre atau yang kita buat itu mau menulis tentang buku apa? Apakah buku bidang pendidikan, apakah buku teks pelajaran, apakah buku misalnya buku modul, apakah diktat dan seterusnya misalnya. Itu harus jelas sesuai dengan sistematika peraturan yang ada. Jadi ketika pengajuan PAK atau angka kredit jabatan fungsional guru, sesuai gitu. Jadi yang tim penilai ketika mereview atau menelaah itu sesuai dengan acuan penilaian angka kredit PAK Bapak Ibu guru gitu. Dan ya itu tambahan. Mungkin ada yang nambah? Satu lagi Bapak, mohon maaf, ini kan setelah menelaah buku tema yang di kelas, kebetulan saya kelas 3, itu ada beberapa KD yang materinya masih belum lengkap menurut saya ya. Cuman saya kalau menjelaskan sekarang kebetulan sedang tidak di sekolah, jadi ada beberapa KD yang materinya itu masih sempit menurut saya. Kalau misalnya kita membuat atau menambah materi di KD yang materinya sempit itu, apakah itu bisa termasuk di dalam karya tulis? Mohon arahannya Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Abdurrahman. Oke, ini kan mengembangkan itu. Ya, mengembangkan materi. Mengembangkan materi, yang penting jangan jauh-jauh pengembangannya itu gitu. Ya, masih ya. ada di seputaran KD. Seputaran KD itu. Ya. Itu luar biasa, udah bagus Bu. Iya, ada rencana sih belum melakukan Bapak, cuman ya karena beberapa dan teman-teman di kelas lain juga banyak yang sama gitu, yang materinya itu mau perlu diperluas gitu. Ada rencana, cuman belum mulai melakukannya. Apakah itu seandainya kita buat, apakah itu termasuk bisa dijadikan karya tulis itu Bapak? Itu sangat bisa dibuat sebagai karya tulis Ibu. Karena itu ada pengembangan tetapi tidak jauh dari materi. Iya. Ya Ibu, itu bisa ya, insya Allah kita mulai. Bisa dikembangkan menjadi sebuah buku, itu kan maunya Ibu kan. Kan ada KI juga di sana, ada KI atau SKKD kan sama sebenarnya, itu cuma istilahnya saja yang teknisnya yang berbeda, istilah bahasa. Jadi harus direkonstruksi ulang Ibu. Direkonstruksi ulang untuk dikembangkan menjadi sebuah buku. Nah, buku yang Ibu bikin sesuai apa yang dituju. Misalkan kalau ini kan kita bahas bidang pendidikan ya. Pendidikan ya sesuaikan dengan sistematika buku bidang pendidikan. Supaya nanti ketika di PAK kan juga ini jelas yang ketika direview atau ditelaah oleh tim penilai itu, ini masuk ke buku ini untuk penilaian angka kreditnya gitu. Jadi buku itu ada kepatutan Bapak Ibu sekalian, ada namanya kepatutan orang aktif. Kalau buku pengayaan biasanya satu semester itu satu. Jadi 1 tahun itu 2. Idealnya menulis buku 1 tahun itu 1 dalam kepatutan itu.
Jadi kalau meskipun sebenarnya bisa saja semua orang ketika produktif setiap bulan menerbitkan buku bisa, tapi di asas keperutan itu memang satu semester satu, yang idealnya 1 tahun satu. Tapi ketika Bapak Ibu menulis modul diktat itu memang idealnya satu semester satu, kan untuk sebagai sumber belajar, proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah itu. Jadi terkadang kurang perhatikan. Terus ini ketika menulis buku yang biasanya kurang diperhatikan itu adalah plagiarisme, atau istilahnya itu menjiplak atau nyontek punyanya orang. Itu perlu diperhatikan meskipun itu hanya ilustrasi gambar ataupun foto ataupun yang lain, misalnya diagram dan seterusnya. Kalau memang bukan buatan sendiri, ya baiknya dicantumkan sumbernya, karena ketika kita mengambil dari miliknya orang, tidak mencantumkan sumber, terus kita aku dan kemudian diterbitkan, dan kalau mungkin nggak best seller atau nggak laku keras atau nggak terlalu dikenal, mungkin nggak ada masalah ya. Tapi ketika best seller atau laku keras, itu yang kadang menjadi suatu permasalahan, karena itu tadi kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual itu karena dilindungi oleh perundang-undangan. Bahkan sekarang kan juga tidak hanya tulisan ya, karya tulis saja ya, tapi bahkan juga sampai suara. Coba perhatikan kalau pas ketika nonton YouTube, kalau ada background musik itu langsung tidak perlu sumbernya mana, itu langsung ini hak patennya, lagunya siapa, suaranya siapa, begitu itu langsung otomatis terdetek karena semuanya data-data itu terintegrasi. Itu Ibu, ada yang mau di-sharingkan lagi? Iya, terima kasih Bapak. Hanya itu untuk sementara, nanti misalnya ada masalah ketika proses penulisan itu bisa kita bertanya lewat Jantri Bapak. Di Sahabat Pena Indonesia itu sudah gabung. Oke. Nggak apa-apa kan, juga ada teman-teman di sana juga senang saya lihat kalau sharing-sharing narasumber dari Lingkar Pena juga kami gabungkan di sana, dan itu bentuk silaturahim, kemudian diskusi, sharing, berbagi pengalaman, informasi dan sebagainya. Ibu Sucini. Iya Pak, maaf. Ini mau tanya. Ya, silahkan. Kemarin kan saya tanya tentang modul ya Pak. Iya. Kalau nggak salah. Nah, kemarin itu saya kan 1 semester, saya buatnya memang ya belum lengkap sih, tapi saya sudah merancangkan begitu. Terus kemarin Bapak ngendikani itu kan ya 1 judul saja begitu. Mbak. Terus ini kemarin 1 judul saja, tapi tadi saya dengar Pak Husein bilang paling nggak 1 semester sebagai sumber belajar. Nah, itu yang saya belum begitu paham. Jadi balik lagi apa saya buatnya. Yang nanti misalkan sudah jadi, saya mintakan untuk mendapatkan ISBN itu apakah hanya 1 judul atau saya membuat 1 semester begitu. Matur nuwun. Ini yang ditanyakan kemarin Pak Abdurrahman, saya jawab enggak apa-apa nggih? Iya. Enggak apa-apa ya Pak Abdurrahman ya? Ya, enggak apa-apa, jawab aja Pak. Jadi Bu Sucining, yang saya sampaikan kemarin dengan sekarang itu tidak berbeda. Maksudnya judul itu bisa mewakili isi dari buku selama 1 semester. Itu maksudnya. Jadi kalau sebagai sumber belajar, bahan ajar kan modul bahan ajar, proses pembelajaran di kelas.
ya baiknya buatnya materi selama 1 semester. 1 semester. Nanti cari judul yang bagus, yang unik, yang menarik, yang mewakili dari buku yang mau dibacakan Ibu kan sejarah kan kemarin. Iya. Yang ngasih contoh misalnya judulnya tentang nasionalis misalnya tentang nasionalis. Ya itu kayak kemarin contoh judulnya bisa saja tidak harus yang formal kaku itu tidak harus. Gitu. Biar gimana ya menarik pembaca gitu. Menarik orang yang tahu kalau judulnya itu menarik unik gitu dan bisa mewakili dan memang membuat judul itu ya penting gitu. Isinya bagus tapi pas ketika di luarnya nggak bagus ketika orang lihat pasti kan yang dibaca orang buku pertama itu kan judul cover judul pertama yang kemudian di bagian belakang itu dari isi buku biasanya kan yang dibaca pertama cover terus bagian belakang sebelum kita membaca atau membeli buku itu deskripsi atau ringkasan dari isi buku yang biasanya di paling cover belakang. Setelah menarik baru itu lihat daftar isi biasanya. Baru lihat daftar isi baca, oh bagus ini isinya misalnya ada 10 bab misalnya, oh isinya bagus, nah, baru kita membaca dan membeli biasanya Ibu Suci. Mekaten Bu. Oh iya Pak, maaf berarti kemarin saya yang kurang begitu paham begitu. Nggih, sama misalnya kemarin kan saya kasih contoh judulnya misalnya tentang persidangan, sejarah persidangan. Saya hanya ngasih contoh saja, judul itu tidak serta-merta. Yang penting mewakili isinya. Mewakili isinya. Cari kata yang unik, yang menarik, gitu. Tidak usah terlalu kaku atau formal kan bahasanya kan semi formal kalau buku. Iya. Oke, terima kasih Pak. Maaf, berarti kemarin saya yang kurang begitu paham begitu. Sekarang sudah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Pak Dono ini di perpustakaan, di perbukuan ini selalu bergelut dengan buku. Halo. Pak Abdurrahman, jelas suara saya, Pak? Ya, jelas Pak, jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau berbagi pengalaman saja. Ini berbagi pengalaman terkait hak kekayaan intelektual. Saya pernah mengajukan, saya merancang mendesain teknologi tepat guna terkait dengan pengasapan ikan. Sudah detail itu, sudah saya ajukan, administrasi lengkap, bahkan desainannya sampai ukuran per berapa mili. Sudah bayar ratusan ribu untuk hak kekayaan intelektual itu sudah transfer. Ternyata ditolak. Ternyata saya ditolak. Karena salah kamar. Jadi hak kekayaan intelektual itu tidak hanya kekayaan intelektual saja. Jadi ada hak dagang, ada hak paten, ada hak paten sederhana dan seterusnya itu. Jadi ternyata saya salah kamar karena saya mengajukan kekayaan intelektual dan ditolak mentah-mentah. Nah, ada yang ketika ada informasi ternyata seperti merek dagang misalnya, ada merek dagang, ada paten sederhana, dan ternyata saya diarahkan ke paten sederhana. Dan ternyata bisa mengajukan paten sederhana itu dan memang berbayar mengajukan itu. Ternyata setiap tahun juga kena pajak bayar dari pemerintah dan itu tidak sedikit per tahun itu. Untuk paten sederhana sekitar kalau tidak keliru antara 3 juta apa sampai 5 juta itu per tahun. Makanya akhirnya saya mundur karena itu bukan sekali. Jadi pas kita mengajukan paten sederhana itu berbayar juga dan ternyata tiap tahun ada
untuk perpanjang ya, untuk perpanjang masa aktif paten sederhana itu berbayar kalau tidak itu sekitar 5 jutaan atau lebih, mungkin hampir 8 juta. Nah, ini saya mundur. Jadi sampai sekarang saya simpan saja desain teknologi tepat guna saya itu. Terus apa ya? Itu pengalaman saya untuk pengajaran apa itu kekayaan intelektual. Karena banyak macam, banyak jenisnya. Jadi terkadang kan ada logo itu dipatenkan juga, itu namanya paten dagang atau paten ada hak paten apa itu istilahnya itu. Ada beberapa, ada 6 kalau tidak itu jenis cipta itu. Jadi tidak hanya buku saja, bisa HKI itu hak kekayaan intelektual bisa bentuk suara, audio, ataupun foto, ataupun gambar, ataupun ilustrasi, ataupun logo, ataupun misalnya video audio, video itu kan bisa video bergambar, entah itu film, apakah itu apa ya, video bergerak itu bisa dikaikan. Nah, pengalaman kalau kemarin yang saya sampaikan kalau kekayaan intelektual yang pernah saya mengajukan kekayaan intelektual, dan itu memang di sana tercantum berlaku sampai 72 tahun setelah pemegang hak cipta itu meninggal dunia. Jadi kekayaan intelektual itu bisa sampai 72 tahun pemegang hak cipta itu meninggal dunia. Tapi di perundang-undangan untuk kekayaan intelektual buku tertulis di sana berlaku selama 25 tahun saja. 25 tahun masa aktifnya. Itu hanya sampai selama 25 tahun. Itu yang saya sharing terkait informasi kekayaan intelektual. Pengalaman yang luar biasa itu Pak Husain. Bapak Ibu yang mengikuti diklat hari ini, ada yang mau didiskusikan tidak? Ini tidak nambah-nambah. Apa karena hari Senin ya? Ibu Uut, ada yang mau ditanyakan? Oh ya? Sekali lagi Bapak, ini masalah waktu pelaksanaan karena kan kebentur sama proses KBM di sekolah ya. Bisa enggak kita minta waktunya jangan pagi gitu? Bisa enggak di setelah zuhur atau seperti itu? Supaya kemarin saya 2 hari itu enggak ikut sama sekali, jadi kebetulan lokasinya juga tidak ada internet gitu. Untuk diklat ya. Kami bingung sebenarnya. Makanya kalau 3 hari juga terlalu sibuk, akhirnya untuk yang bulan September sudah kami terbitkan itu kan, pendaftarannya sudah mulai untuk diklat yang ke 5, 6 sampai 8 itu. Lanjutannya ini yang bulan Agustus itu sudah kami pikirkan, akhirnya kami potong jadi 2 hari. Nah, kami juga sebenarnya memikirkan jamnya Bu Baik. Kami mau sore misalnya, nanti malah tidak semangat karena sudah capek di tempat kerja dan urusan rumah tangga di rumah. Makanya agak kami siangkan akhirnya sementara ini. Tapi ini kami terima. Jadi kalau Bapak Ibu ada masukan terkait diklat di Lingkar Pena, kami welcome. Kami terbuka dan kami pikirkan itu. Jadi kemarin juga Pak Dono juga menyampaikan itu. Pak baiknya duhur Pak sore. Nanti takutnya kalau sore udah terlalu capek dengan urusan kerjaan di kantor, malah sudah tidak semangat. Apalagi kalau malam udah terlalu capek. Akhirnya kami mundur, kan ini pagi jam 8 WIB kan. Kami undur agak siangan akhirnya. Agak siangan jam 9 WIB, berarti kalau WITA itu jam 10. Jam 10.
jam 10. Jadi tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang, agak sudah istirahat. Itu pemikiran kami ya dari tim, agak longgar mungkin. Tapi kalau nanti bagaimana perkembangan yang sudah terbit, soalnya sudah kami sebarkan kemana-mana, akan kita laksanakan sesuai jadwal. Tapi nanti tetap kita evaluasi terkait dengan pelaksanaan diklat yang kami selenggarakan. Ada kekurangan, ada dan terima kasih ini masukannya ini Bu baik Sahruniwati. Ya, sama-sama. Ini kemajuan bersama. Kalau Pak Husein? Iya Pak Dr. Abdurrahman. Kalau tidak ada penanya, saya mau cerita sedikit tentang penerbitan buku begitu. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya. Ya. Oh, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdurrahman dan Mas Husein, serta rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah saya diberi waktu untuk bertanya. Ini bertanya sekaligus konsultasi. Jadi saat ini saya sedang berusaha mencoba menyusun buku tentang pengayaan kelas 7. Saya utamakan kelas 7 karena kebetulan materi yang KD dan materi yang akan saya tuju itu sesuai. Kebetulan tadi ada yang menyampaikan tentang pengayaan. Nah, saya jadi tertarik karena kebetulan pengayaan yang pengembangan yang akan saya kembangkan itu materinya sesuai dengan materi tentang mitigasi bencana. Nah, kebetulan Banjarnegara itu daerahnya kan daerah rawan bencana, terutama bencana longsor. Nah, ini akan saya tarik ke sana. Tetapi yang saya tanyakan, saya ingin konsultasinya adalah tentang TIK-nya, TIK-nya, tujuan instruksional khususnya. Jadi TIK-nya itu mengacu ke buku pegangan, atau TIK-nya itu dikembangkan dari buku pegangan yang ada. Ya, sementara itu saja dulu. Nanti kalau masih bingung lagi saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab dulu Pak Dr. Abdurrahman. Pak Saifullah ini masih kebingungan terkait dengan membuat atau menulis buku pengayaan terkait dengan mitigasi bencana. Apakah TIK-nya mengacu pada kurikulum ya Pak ya, berarti ya TIU-nya mengacu kurikulum atau pembelajaran di kelas? TIK-nya mengacu pada TIK yang sudah ada atau TIK itu dikembangkan lagi gitu, lebih dalam maksudnya? Maksudnya gini, TIK TIU-nya mengacu yang kurikulum di sekolah atau gitu ya, di luar itu gitu ya? Diperdalam maksudnya? Apakah TIK-nya itu dikembangkan menggunakan kurikulum TIK yang ada di sekolah, atau dikembangkan untuk diperdalam, begitu kan Pak? Iya, betul. Dan ya, ini betul. Pengayaan Pak, pengayaan ini Pak Dr. Abdurrahman. Pengayaan rencananya Pak. Kalau buku pengayaan itu pengembangannya, kalau mau mengembangkan lebih dalam lagi itu bisa juga dikembangkan. Yang penting yang tadi yang saya katakan sebelumnya gitu, jangan sampai pengembangannya itu lebih jauh gitu Pak. Tetap ada kontrol untuk pengembangannya ini dengan apa yang sebelum-belumnya begitu Pak. Tetapi jangan sampai kesannya plagiat nanti dengan buku pengayaan yang sudah ada, misalnya begitu Pak. Halo? Oh iya, oke, paham. Ya. Saya mau menambahkan ini Pak Saifullah. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Siap Pak. Saya mau menambahkan Pak Saifullah. Ya. Ketika buku pengayaan yang harus ada TIK-nya itu untuk buku yang harus ada TIK yang berdasarkan kurikulum yang dipakai di sekolah itu adalah diktat atau modul. Itu harus Pak. Ya. Harus tertulis di sana. Bahkan sampai ke harus ada latihan soal dan jawabannya untuk belajar siswa. Ya, diktat modul. Ini kita diskusi sejenak. Untuk modul
modul terutama itu untuk di tempat kami itu walaupun sebenarnya di aturan penilaian PAK itu ada, jadi yang apa Permenpan RB itu ada, tapi di tempat kami itu ditolak. Jadi memang arahnya modul tidak usah gitu. Nah ini yang saya juga bingung. Akhirnya kami berusaha membuat buku pengayaan yang semoga saja bisa dipakai karena untuk tempat lain kebetulan di tempat kami masih jarang. Di tempat lain nilainya ada nilainya maksudnya, dinilai bahkan ada yang dinilai 4. Ya seperti tadi yang disampaikan Mas Husein, kumpulan puisi kalau di tempat lain kan maksimal nilainya 3, tapi di tempat kami malah justru 4. Nah ini kan beda-beda kabupaten ternyata. Mungkin karena dianggap itu karya seni tingkat tinggi, jadi nilainya 4. Ya saya kira itu aja dulu sebentar Mas. Iya, ya. Kayak gitu. Tapi kalau tadi pengayaan itu masuk ke buku bidang pendidikan, Pak. Kalau untuk angka kredit kan ya, masuk di buku bidang pendidikan. Dan itu lebih fleksibel, jadi semi formal. Jadi tidak harus ada TU, tidak harus ada latihan mandiri atau latihan soal, ada kunci jawaban dan penilaiannya itu tidak perlu. Ya seperti buku pada umumnya, kalau buku bidang pendidikan pengayaan itu pada umumnya. Dan itu memang bisa dijadikan pengayaan tambahan atau buku pegangan tambahan untuk proses pembelajaran, Pak. Sebagai sumber belajar tambahan. Jadi lebih luas kalau Bapak menulis terkait untuk buku pengayaan. Gitu. Jadi ya Bapak sesuai mitigasi bencana bisa mengacu ke kerangka pikirnya itu mengacu kepada SKKD atau berbeda itu tidak masalah. Aku tidak perlu mencantumkan TU, TIK, tujuan dan seterusnya itu kan tidak harus karena masuk buku umum bidang pendidikan. Gitu. Kebetulan materi itu nyambung dengan materi yang ada. Jadi memang saya tidak memaksakan harus bisa masuk mitigasi bencananya. Kebetulan materinya kan tentang kondisi alam Indonesia. Jadi ini masuk gitu. Terus di kelas 9-nya nanti rencananya adalah dampak globalisasi. Dampak globalisasi secara ekonomi kan masyarakat berusaha untuk karena tuntutan globalisasi, ekonomi meningkat, akhirnya gambaran saya begitu ya, gambaran saya. Jadi akhirnya eksploitasi alam itu yang berbahaya. Karena apa? Saya ingin memberikan pemahaman sejak dini pada anak-anak tentang bagaimana kita menjaga alam agar tidak menimbulkan bencana. Jadi manajemen bencana arahnya ke situ. Kalau yang kelas 8 itu rencananya malah justru kaitannya dengan perilaku bagaimana kita memberikan pendidikan perilaku anti koruptif karena materinya juga nyambung dengan itu gitu. Lebih baik lagi Pak Saifullah ketika kita menulis buku bidang pendidikan atau pengayaan ya secara umum itu kalau berlandaskan hasil dasar riset atau penelitian Pak, itu lebih bagus lagi. Itu saran dari kami. Oke. Ya kalau yang kaitannya dengan mitigasi ini memang sedikit ada risetnya karena kebetulan itu saya jadikan riset untuk tesis saya, sehingga kok rasanya nyambung. Nah, tak teruskan ke situ gitu ya, tak reduksi ke situ katakanlah begitu. Ya itu sudah luar biasa itu Pak. Itu sudah bagus itu. Ya, sudah luar biasa itu. Direkonstruksi ulang hasil penelitian. Iya. Karena sudah tepat itu. Tesis, jadi saya penasaran ingin menulis buku buku pengayaan. Ya udah bagus itu Pak, luar biasa itu. Nah itu hasil riset dari tugas akhir, kemudian direkonstruksi, dikembangkan jadi buku itu yang kuat untuk istilahnya ya, data maupun fakta realita itu sebagai doanya. Ya Pak, segera terbit dan lancar menulis bukunya.
Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu lain mau diskusi, tanya jawab, sharing-sharing kayak Pak Saifullah, Bu Sujining, dan seterusnya. Bu Baik Sahruniwati. Silakan Bapak Ibu. Ada tidak ini? Apa sudah capek ini? Masih ada waktu? Ibu Nur Taha, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sudah tidak ada sepertinya. Bu Janiha, ada yang mau disampaikan, Bu? Aduh, maaf Pak, saya tadi tidak urusan ini, soal ada kegiatan tadi Pak. Jadi tidak terlalu mengikuti tadi Pak. Alfred, ada yang mau didiskusikan Pak? Iya, saya juga tadi pagi izin masuk terlambat ini. Juga baru bergabung karena baru pulang dari sekolah ngasih tugas anak-anak. Ya, tadi saya tertarik dengan soal pengayaan. Tertarik dengan soal pengayaan tadi, Pak. Oh, ya, yang buku Pak Saifullah sedang merampungkan buku pengayaan untuk pegangan mengajar itu tambahan. Iya, itu untuk referensi dari referensi baik buat guru maupun buat murid. Dan untuk umum juga itu, Pak. Oh iya, iya. Lalu dia memang mengacu kepada kurikulum yang sedang berjalan, terus pada KI dan KD yang ada, lalu materi, jadi mungkin masukkan, tidak harus masukkan soal ulangan atau soal latihan, lalu jawabannya itu tidak harus, Mas ya? Iya, tidak harus. Karena kan tujuannya untuk umum itu, Pak. Tidak untuk sumber belajar atau bahan ajar di kelas atau proses pembelajaran di sekolah saja. Karena itu masuknya buku umum bidang pendidikan. Kalau itu larinya ke modul mungkin Bapak ya? Ya, kalau harus ada TIK, Ya, TIU, jawaban dan ya latihan. Ya, harus ada latihannya, ada kunci jawabannya, biar bisa belajar mandiri, siswanya atau peserta didiknya itu masuknya modul atau diktat. Iya. 0,5 saja satu modul itu. Kok 0,5 toh Pak? Kalau ISBN kan 0,5. Kalau ISBN tinggi itu. Tinggi. Bahkan Pak Saifullah loh, yang cerpen di Bojonegoro katanya kumnya 4 malah. Kalau buku itu kalau tidak salah 4, Bapak. 3 maksimal. Ya, sama dengan karya PTK itu 4. Kalau PTK 4 ya, tapi kalau itu 4 di tempat saya Banjarnegara bukan Bojonegoro, Mas. Saya 4. Banjarnegara. Kita dengan lingkar pena. Dan tadi juga Bu Baik ngasih masukan kalau bisa, tapi udah kami pertimbangkan sementara ini, tapi kami tampung ini Bu. Bapak Ibu sekalian, kami juga membuka diri untuk bermitra. Lingkar Pena Indonesia itu membuka diri untuk bermitra dengan instansi. Kami prioritaskan lebih ke MGMP, kemudian MKKS atau K3S atau PGRI di daerah Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kalau ada yang berminat, silahkan untuk WA pribadi boleh, WA pribadi saja di nomor kami, di nomor admin. Dan kebetulan ini kami besok ini MOU dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo, Solo. Ada yang mau di-sharingkan lagi, Bapak? Jadi memang ternyata KUM itu setiap daerah itu kayak kemarin Pak Fajin Amik juga
buku tidak diakui, yang diakui membuat PTK karena memang penilaian PAK untuk guru itu kan setiap kabupaten kota style sendiri-sendiri. Ya, punya kebijakan sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya kan aturannya sama, satu ya Pak ya. Aturannya kadang sama. apa persepsinya beda gitu. Nah, itu ya. Kan di tempat saya malah puisi itu nilainya 4. Asalkan itu lebih dari 40 lembar atau 40 lembar. Jadi 40 lembar ke atas nilainya 4 karena mungkin diasumsikan itu karya seni tinggi gitu ya. Mungkin gitu. Tapi kalau buku lebih sulit malah cuma 3. Saya pernah menilaikan satu buku itu nilainya 3. Kalau PTK sih 4 semuanya hampir sama, itu semua kabupaten hampir sama. Ya sama katakanlah ya 4. Tapi kalau buku itu justru 3 di tempat kami. Tapi puisi saya heran, puisi itu punya teman saya loh, puisi kayak hanya gitu tok, nilainya berapa? 4. Padahal buku itu sulitnya bukan main bikin buku. Mungkin dekat sama tim penilai mungkin Pak. Sahabatnya tim penilai. Yang menilaikan buku itu sama nilainya 3. Gitu. Kan kalau sederhana itu kan pilihannya karya seni itu hanya 2 Pak, itu 2 dan 4. Yang kompleks itu 4, itu misalnya karya seni fenomenal, tingkat nasional yang pertunjukan secara nasional ataupun internasional itu kan tertulis di sana di aturan itu. Itu memang itu mungkin mengacunya Permenpan RB yang revisian 2019 itu memang di situ iya boleh 4 itu. Iya, tapi di situ Pak tertulisnya kalau mau memahami itu karya yang luar biasa fenomenal, misalnya seni pertunjukan, seni tari atau teater atau seni musik dan sebagainya ditampilkan secara nasional ataupun internasional. Sudah saya baca juga Pak itu aturannya. Kalau yang itu saya lihat, kebetulan saya melihat punya teman itu yang penting sudah beri ISBN sama dengan buku yang saya ajukan gitulah, beri ISBN dan seterusnya. Saya dapatnya 3, biayanya lebih banyak. Dia dapat 4, ya udahlah itu rezekinya. Yang penting bisa naik. Ya memang itu memang tidak hanya Pak Saifullah ya. Hampir rata-rata Bapak Ibu guru juga mengeluh terkait dengan penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit di setiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Bahkan terkadang sampai teknis itu yang disampaikan kepada kami itu, misalnya revisi yang menilai pertama itu si A, pas ketika revisi disuruh menyerahkan ke si B, nanti pas direvisi lagi nanti yang penilaiannya lagi diserahkan yang lain penilai lain, seperti itu kan bikin bingung untuk Bapak Ibu guru yang sudah memiliki hak untuk naik jabatan atau fungsional. Kan kadang kan sudah 4 tahun, mungkin lebih seperti itu. Tapi memang kalau yang ditanyakan Pak yang kemarin itu, kalau penelitian kan tidak harus PTK, betul tidak harus PTK, tapi kan rasionalnya kalau guru ya penelitiannya PTK. Kan gitu ya Pak ya, rasionalnya. Benar, memang di penelitian itu riset itu tidak harus PTK, tapi ketika struktural guru itu penelitian rasionalnya ya melakukan penelitian tindakan kelas dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran itu, dan itu wajar saja di tim PAK kabupaten ataupun kota seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain ya kalau itu saya kurang paham teknisnya gimana yang tim penilai itu. Tapi kalau secara aturan sama yang Permenpan RB nomor 16 2009, yang pertama kan yang petunjuk teknisnya kan tahun 2016, sudah diperbaiki 2019 dan sudah disosialisasikan ke seluruh Indonesia dan harusnya ya sama harusnya. Dan kami pun Pak di kampus ketika kenaikan itu berbeda-beda. Ya, cuman kan berbeda. Kalau di kampus itu karena lingkungan akademis
ya, kondusif. Jadi ketika ada perbedaan pemahaman terkait hukum penilaian itu ya biasa saja kalau berdebat, kemudian adu argumen seperti itu. Dan memang kembali lagi nanti ke pihak L2 kalau dulu namanya istilahnya Kopertis. Nah, sekarang L2 dikti namanya. Mungkin ada yang mau didiskusikan seperti tadi Pak, saya mengajukan HKI sudah bayar, sudah siap, sudah saya ditolak. Ditolak mentah-mentah salah kamar ya biasa. Boleh bertanya lagi Pak? Ya boleh Pak Alfred. Kalau nggak ada yang bertanya kami tutup. Masih ada sekitar 5 menit, 6 menit lagi jadi. Saya ini baru belajar menulis, jadi ya tadi saya dengar ada teman-teman di sini, ada bapak-bapak yang sudah menulis buku, terus ada juga menyebutkan pernah membuat puisi. Saya dengar tadi ada bapak dari Bojonegoro atau dari Banjarnegara tadi, dia menyebutkan puisi itu minimal 40 halaman. Saya mau bertanya kembali Pak, mohon penjelasannya. Memang di aturan atau yang boleh bisa masuk ke penerbit itu memang harus 40 halaman, terus di dalam satu halaman itu dalam 40 halaman itu ada kira-kira ada berapa puisi. Terus dalam satu puisi itu kira-kira ada berapa bait, itu ada ketentuannya Kak? Kalau mohon penjelasannya. Kalau secara maaf Mas ini. Secara teknis Pak, secara teknis untuk berapa baris puisi saya kurang paham ya. Yang paham orang bahasa Indonesia itu. Saya jawab apa adanya. Tapi kalau kami mengajukan tuh bisanya mengajukan bisa sampai ISBN, isi dalam buku itu apapun bentuknya, isinya saja, bukan daftar isi, kata pengantar atau glossarium atau indeks, isinya saja Pak. Isinya saja itu minimal 49 halaman. Kami bisa menerbitkan ISBN. Kurang dari itu kami tidak bisa. Kalau ada penerbit yang bisa menerbitkan itu berarti penerbitnya hebat itu. Karena aturannya 49 halaman. Kami juga menerbitkan buku, Pak. Kalau kurang dari isinya 49 halaman kami tidak bisa. Tapi kalau 49 minimal kami bisa menerbitkan ISBN. Kalau kurang dari itu ada yang bisa menerbitkan berarti hebat yang menerbitkan. Itu Pak Alfred. Kalau untuk puisi secara teknis kami tidak menguasai. Mungkin saya atau Pak Abdurrahman tidak menguasai, itu lebih ke orang bahasa. Iya. Ya, terima kasih Pak. Siapa tahu tadi ada teman-teman yang sudah pernah membuat buku puisi tadi. Mungkin bisa jawab. Bu Baik. Halo Bu Baik. Ini Pak Alfred nih bertanya terkait. Oh iya, kalau saya kemarin satu pantun satu lembar Bapak. Ya, satu pantun satu lembar tergantung ukuran tulisannya. Sudah ditentukan sama, kebetulan kita di Lombok Barat ada kelompok guru kreatif. Jadi di situ juga kita berkumpul untuk memberikan karya-karya itu, dan banyak teman-teman di Lombok Barat yang membuat tulisan-tulisan melalui guru kreatif itu. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan lewat sana. Nah, di kelompok ini kita diberikan saran untuk membuat yang sederhana dulu, seperti yang saya bilang tadi itu, menganalisis materi dengan KD di buku tema, kemudian membuat pantun-pantun pendek atau puisi-puisi pendek. Ada juga teman di grup kreatif itu membuat kudapan khas daerah. Itu menjadi satu buku dan itu ber-ISBN, Bapak. Nah, bisa sederhana dulu, nanti baru kita diberikan
disemangati untuk membuat karya-karya tulis, buku-buku yang lebih kayak best practice yang gitu-gitu Pak, dari kelompok kreatif ini. Halamannya lebih dari 49 halaman nggak Bu? Atau minimal Lebih kalau, ya. Kalau kurang dari Itu 49 kan halaman, isinya aja ya, lebih dari 49. isinya aja minimal 49 halaman Pak Alfred. Ya, Kalau ya, kurang lebih. dari itu ada penerbit yang bisa menerbitkan, berarti penerbitnya Saksi Mandraguna. Nanti kita share lewat grup Bapak bentuk pantunnya, cuman ini kebanyakan karena berbahasa Sasak dikaitkan dengan muatan lokal, jadi mungkin di daerah lain banyak yang belum tidak paham gitu. Saya juga tahunya Bu, Brembe kabar. Bahasa Sasak Lombok. Iya, pantun berbahasa Sasak. Ini juga Pak Abdurrahman ada 2 buku juga lagi proses di Lingkar Pena. Nah, soalnya masih kami cek review sama di layout sama di desain. Karena ratusan halaman, hampir 500 halaman satu buku yang punya Pak Abdurrahman. Itu metodologi. Ya, terima kasih Bu atas sharingnya. Ini mungkin masukan yang sangat berharga buat saya. Ya, sama-sama Bapak. Sahruniwati ini guru SD ya? Ya, guru SD. Kalau guru SD biasanya karena kita guru kelas, kesempatan untuk pengembangan materi itu banyak Bapak yang guru SD. Ya, karena kita semua muatan kita harus itu gitu. Jadi karena kita guru kelas. SD di mana, Bu? SD di mana? Di Lombok Barat, di SD 1 Dopang, Bapak. Dopang. Oh, Dopang. Ya. Itu juga gempanya kemarin sangat ya. Dopang Narmada ya, Bu ya? Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Oh, di Gunung Sari. Saya dulu tinggal di Sesele 3 tahun saya. Ya, di Gunung Sari, Pak. Tapi sekarang saya di Kuripan saya. Tinggalnya di sayang-sayang saya. Oh, Ibu di sayang-sayang. Ya. Jauh sekolahannya kalau jauh. Dulu SD-nya di jauh. sini sekolahkan anak kita ke sekolahannya itu ya enggak wah. Jauh saya. Muridnya juga di sana banyak, Pak. Tapi ya, jauh, Bu. Ya. Di atas gunung, makanya kemarin saya karena ngajarnya di atas gunung, sinyalnya enggak ada, jadi pulang sampai rumah baru bisa ikut. Ini Pak Alfred ini juga kepala sekolah di SD ya Pak ya? Iya betul ya. Pak di SD. Memang ini masukan ya. Mungkin di kelompok kecil di sekolah kita bisa terapkan apa yang. Iya Pak, mulai dari sederhana dulu Bapak. Ya nanti ada kita di kelas rendah terutama banyak sekali materi-materi yang KD-KD-nya yang masih kurang materinya, belum begitu luas gitu. Bisa dikembangkan sesuai dengan daerah masing-masing. Ya. Itu Pak. Berarti kalau Bu Baik nulis pantun Sasak Pak Alfred asli orang Kalimantan. Iya, bisa kan buat nggak bisa itu Pak. Iya. Saya asli Flores Pak. Berarti nulis tentang ini bahasa NTT berarti Pak. Iya, bisa bahasa Dayak di sini. Saya tinggal di daerah suku Dayak sudah lama sekali, jadi mungkin bisa kalau disesuaikan dengan bahasa di sini. Istri saya lama di Ruteng loh Pak. Oh iya. Menghidupkan budaya daerah Pak juga supaya tidak pudar. Saya juga ada rencana mau menulis tentang sorong serah karena di sekolah-sekolah kan sekarang di tempat saya ini sudah mulai hilang gitu, sudah mulai terhapus Bapak sedikit-sedikit. Kalau kita tidak mulai dari sekolah dasar, nanti lama-lama yang menjadi kebanggaan kita itu lenyap gitu. Saya rencana mau menulis tentang sorong serah itu. Apa sih maksudnya, bagaimana tujuannya itu, kadang-kadang anak-anak di sekolah itu tidak paham.
dan itu langsung dipraktikkan gitu rencananya ini kalau sudah normal. Luar biasa ini. Ini Bu Baik, ini Pak Alfred, Iya. Pak Saifullah ini dan Bapak Ibu yang lain kalau Lombok itu keturunan bangsawan dan Sorong Serah itu syarat untuk menikah dari pihak mempelai laki-laki berarti semakin mahal kalau terbit buku ini nanti. Kan sekarang sudah kecimol-kecimol nggak jelas itu. Ya. Kayaknya udah mulai masuk yang lain-lain. Jadi saya berpikirnya, wah kalau terus-terusan begini, yang menjadi ciri khas Lombok Barat kita di Lombok ini hilang gitu. Jadi saya rencana membuat buku tentang Sorong Serah. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan di sekolah. Itu khususnya di sekolah saya gitu. Itu luar biasa Baik itu. Ya. Tinggal di apa namanya didorong sebagai buku wajib yang ada di Lombok untuk pendidikan Lombok itu juga bisa Bu. Kemarin saya ada tawaran juga itu dari salah satu ketua anggota dewan begitu. Itu tinggal di follow up aja. Nanti kita kontak-kontakan Pak Husen, nanti kita ke Bu Baik. Kalau di Kalimantan mau menikahi orang Dayak itu apa istilahnya juga mahal nih kalau menerbitkan buku ini Pak Alfred. Di Kalimantan nanti kalau mau harga apa itu nikahin orang apa harus ada kerbau sapi banyak ini lama-lama ini. Hilang sudah itu Pak gerit-gerit Sasak ini juga sudah mulai pudar. Jadi tingkatan-tingkatan baik-baik di bangsawan itu sudah mulai banyak yang tidak paham gitu. Dari anggota Raget Badan saja anak-anak di sekolah saya masih belajar banyak. Nah ini indahnya Indonesia, Pak Saifullah. Kayak Pak. Silahkan Bapak di daerah lain boleh juga ngidupkan, silahkan kita senang malah. Pak Alfred orang Flores hidupnya di Kalimantan, saya orang Solo hidupnya di Lombok Pak. Iya. Sudah minum air, makan makanan khas Kalimantan sudah lama, jadi sudah menyatu di Kalimantan ini. Iya, kemarin saya juga dibawakan kayu bajaka sabar. Adik kandung saya itu ada di Banjarmasin. Hidup di Banjarmasin. Iya. Selama masih Indonesia tidak ada masalah karena itu bumi pertiwi kita. Ya. Terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya. Ya, terima kasih Pak Alfred, Pak Saifullah, Bu Baik, Sahruniwati. Ya, sama-sama. Sudah sharing-sharing. Nah, kalau ini juga nanti bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan diklat ketiga Teknik Penulisan Buku Pendidikan. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian untuk sertifikat atau administrasi lainnya ya mohon ditunggu dahulu, sabar gitu. Sebenarnya sudah jadi, tinggal ditata aja untuk biar bisa di-download. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman sudah bersedia menjadi narasumber di Lingkar Pena Indonesia, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu. Yang baik-baik sampaikan di luar terkait dengan Lingkar Pena Indonesia, yang kurang baik sampaikan ke kami juga menerima itu semuanya atau saran kritik untuk kemajuan bersama. Dan terima kasih Bapak Ibu guru pendidik mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan patah semangat, semoga selalu konsisten, dan bisa yang didapat selama mengikuti diklat ini bermanfaat bagi kita bersama, dan semoga bisa disebar luaskan ke lingkungan kerja, rekan kerja, teman sejawat, dan seterusnya. Terima kasih Pak Saifullah, Pak Alfredi, Pak Bu Baik, Sahruniwati, Pak Wahyudi, Pak Bu Sujining, Pak Dono, dan semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita akhiri untuk pelaksanaan diklat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam berkarya tanpa batas. Ya, mari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.